Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata, yaitu sosialisasi pemahaman Merdeka Belajar yang disampaikan oleh saya sendiri, rekanan SPD dari SMP Negeri 8 Prabumuli. Konsep Merdeka Belajar ini merujuk daripada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya ada dua teori pendidikan, yaitu teori tabulasi. Dalam teori tabulasi ini dinyatakan bahwa manusia kodratnya adalah kertas putih. Pendidik ataupun masyarakat lah yang akan membentuk kertas putih itu. Artinya pendidik atau pengajar yang menentukan hasil daripada anak didiknya atau murid-muridnya. Teori yang kedua yaitu teori negatif. Dalam teori negatif itu manusia atau murid itu sudah mempunyai bakat alam yang sudah tertulis. Jadi artinya sudah terbentuk dari lahir. Nah, Ki Hajar Dewantara tidak begitu saja mutlak mempercayai kebenaran kedua teori ini. Kemudian dia mengintegrasikan kedua teori ini menjadi teori baru, yaitu teori konvergensi. Di dalam teori konvergensi, sesuai dengan ilustrasi teori tabulasi dan teori negatif, justru Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa manusia atau siswa atau murid adalah sebuah kertas yang bertulisan samar, dan kitalah yang membantu siswa untuk menebalkan daripada tulisan tersebut. Dengan kata yang lebih lengkapnya, kodratnya manusia adalah sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Artinya anak itu sudah mempunyai sesuatu yang bisa dibentuk, tapi untuk membentuknya itu perlu tuntunan dari pendidik. Nah, untuk bagaimana apa yang kita bentuk dengan menggunakan teori konvergensi ini, yaitu budi pekerti atau watak manusia. Jadi sebelum kita memahami bagaimana kita menebalkan tulisan yang ada di kertas samar tersebut, terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan budi pekerti atau watak manusia. Budi pekerti mempunyai dua bagian penting, yaitu bagian biologis. Apa itu bagian biologis? Itu adalah rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan segala rasa dan jiwa manusia. Dan sifat bagian biologis ini tidak bisa dirubah. Jadi dia tetap akan ada di dalam kodrat dirinya manusia itu. Kemudian bagian kedua adalah bagian intelligible, yaitu kecakapan atau keterampilan atau kemampuan menyerap pengetahuan. Jadi bagian intelligible ini adalah kemampuan untuk kecakapan atau keterampilan pikiran untuk menyerap ilmu pengetahuan. Dan ini dapat dirubah. Jadi kemampuan menyerap ilmu ini dapat dirubah. Nah, salah satu yang dapat merubah daripada bagian intelligible ini adalah
pendidikan. Jadi kita baca kecakapan budi pekerti siswa bertumbuh dan berkembang mewujudkan kepribadian dan budi pekerti yang baik. Jadi tujuan kita menyamarkan, menebalkan tulisan yang ada pada kertas samar itu adalah untuk supaya cakapan budi pekerti murid bertumbuh dan berkembang mewujudkan kepribadian dan budi pekerti yang baik. Jadi budi pekerti ini ada dua. Kalau kita lihat di sini adalah budi pekerti baik dan budi pekerti buruk. Nah, hasil dari penyerapan ilmu pengetahuan dalam artian dalam teori konvergensi tadi, bahwa hasil dari penyamaran inilah rasa takut dan rasa malu tersamarkan oleh pengetahuan. Tapi itu terjadi, penyamaran rasa takut dan rasa malu oleh pengetahuan itu terjadi jika pikiran kita bergerak. Tapi saat pikiran kita tidak bergerak atau kita tidak berpikir, atau saat pikiran kita tidak tersamarkan, maka manusia akan kembali ke sifat aslinya, yaitu takut dan malu. Itulah pentingnya suatu pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan. Ya, sebagai contoh kita ambil misalnya anak yang hobi jajan sembarangan. Sebelum dia diberi pengetahuan bahwa risiko daripada jajan sembarangan itu akan menyebabkan terganggunya saluran pencernakan. Nah, begitu dia diberikan pengetahuan bahwa makanan yang tidak sehat akan mengganggu pencernakan, maka anak itu hobinya jajan sembarangan sudah mulai terkontrol untuk memilih makanan-makanan sehat yang tidak mengganggu pencernakan. Kemudian apa pengaruh pendidikan terhadap watak atau budi pekerti siswa? Yang pertama, pendidikan dapat mempengaruhi bagian biologis. Bagian biologis tadi seperti rasa takut, rasa malu, rasa berani, dan segala rasa yang kita miliki tadi. Kemudian bagian intelligible siswa, yaitu kemampuan dan kecakapan untuk mencerap pengetahuan untuk hidup, untuk tumbuh dan berkembang. Nah, dengan adanya pendidikan, maka bagian biologis yang menimbulkan budi pekerti buruk dan bagian intelligible itu dapat dengan diberikan pengetahuan atau pengajaran ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan tersebut, sehingga diharapkan siswa dapat bertumbuh dan berkembang untuk hidup merdeka. Ya, apa itu hidup merdeka? Itu yaitu hidup yang berdiri atas kaki sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Jadi kita sebagai pendidik janganlah berputus asa atas watak buruk yang kurang baik, karena pendidikan dapat menyamarkan watak asli yang kurang baik, sehingga dengan kecerdasan intelligible mereka dapat, maka budi pekerti itu akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan watak biologi yang kurang baik. Jadi watak biologi ini tetap ada di diri kita, tapi dengan diberikan pengetahuan maka watak biologi ini dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, di dalam pendidikan ini
kita ada 3 alam pendidikan, yaitu alam pendidikan keluarga, dan alam pendidikan perguruan, dan alam pendidikan pergerakan pemuda dan masyarakat. Yang dominan pengaruh awalnya adalah alam pendidikan keluarga sebagai pembentuk awal dari watak baik siswa. Kemudian setelah dia bersekolah, dia masuk ke alam perguruan. Nah, dalam alam perguruan ini dan maupun dalam hukum keluarga ada lagi faktor yang mempengaruhi watak budi pekerti manusia atau siswa, yaitu alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Nah, di zaman sekarang ini alam masyarakat ini tidak hanya tergantung kepada alam sekitar kita atau lingkungan sekitar kita, juga lebih luas lagi. Alam masyarakat ini bisa menjadi alam masyarakat dunia. Ketiga alam ini dikenal dengan tripusat pendidikan. Inilah yang berperan dan berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan dan nilai keterampilan murid. Nah, di dalam konsep pendidikan Piaget Dewantara ini dikenal sistem Amon. Apa itu sistem Amon? Seperti kita lihat slogan Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan pendidik itu memberikan tauladan. Jadi guru harus bisa memberikan tauladan kepada siswa sehingga siswa dapat berkembang dan bertumbuh sesuai dengan meniru atau meneladani daripada tauladan yang diberikan oleh gurunya. Kemudian slogan yang kedua adalah Madio Mangun Karso, di tengah membangun kehendak. Kehendak ini dalam bahasa kitanya kemauan atau motivasi. Jadi guru di sini berperan membangkitkan semangat dengan membuka dialog, menjadi narasumber dan penuntun. Jadi guru tidak hanya memberikan semangat atau motivasi saja, tetapi guru memberikan dialog untuk bertanya bagaimana agar motivasi itu terlaksana. Guru juga menjadi narasumber daripada apa kesulitan siswa untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang merdeka. Kemudian yang ketiga slogannya adalah sistem Amon ini Tururi Nambayani. Di belakang memberikan dorongan. Guru tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi agar siswa mampu mengeksplorasi daya cipta. Daya cipta ini berkaitan dengan pengetahuan. Rasa ini berkaitan dengan afektif, dan karya berkaitan dengan hasil daripada pengetahuan itu sendiri. Jadi tujuan dari Merdeka Belajar ini bertujuan atau berfungsi menghantarkan murid untuk siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid di masa yang akan datang mereka mampu mengisi zaman. Jadi tujuan pendidikan kita di Merdeka Belajar ini tidak hanya mempersiapkan siswa untuk ikut ujian atau melanjutkan ke perguruan tinggi atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, tetapi diharapkan dengan Merdeka Belajar ini siswa dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat dan siswa mampu berperan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga dia dapat memberikan kontribusi kepada dirinya, masyarakat, dan bangsa. Nah, secara ringkas yang saya pelajari, walaupun ini tidak terlalu komplit ya, masalah konsep Merdeka Belajar itu paradigma lama
di dalam pendidikan, walaupun sebenarnya di K13 ini sudah ada konsep merdeka belajar. Paradigma lama itu pendidik hanya mengajarkan pengetahuan saja atau kognitif saja. Ini saya kasih contoh, misal ada suatu sekolah mengirim siswa untuk ikut lomba cerdas cermat. Salah satu dari peserta cerdas cermat itu merasa lebih pintar daripada kawan yang lain. Sehingga dalam menjawab soal cerdas cermat itu, siswa tersebut, misalnya Nadia namanya, tidak lagi meminta pendapat dari temannya, tapi langsung jawab. Dan akhirnya terjadi tim daripada sekolah tersebut mengalami kekalahan. Setelah guru pembinanya mengkonfirmasi kenapa mereka menjawab jawaban itu dengan sangat cepat, nah dia mengatakan, jangankan pertanyaan mau menjawab bagaimana teman-temannya yang lain mengerti pertanyaan pun tidak. Karena dia merasa teman-teman yang lain itu tidak punya kemampuan untuk memahami pertanyaan dan menjawab soal. Nah di sini barulah pembina itu menyadari bahwa selama ini dia hanya memberikan kemampuan untuk menjawab soal saja, tapi dia tidak memberikan kemampuan atau kecakapan kecerdasan emosional, sehingga siswa pintar tadi tidak dapat bekerja sama dengan timnya di dalam memenangkan lomba tersebut. Jadi menjawab soal langsung dijawab sendiri. Dan dalam Merdeka Belajar, pendidik bukan mengajarkan, tapi menuntun murid untuk mempelajari pengetahuan dan sekaligus mengembangkan sosial emosional. Apa itu sosial emosional? Seperti kemampuan gotong royong, kemampuan mandiri, kemampuan berpikir kritis, ya. Kemudian kemampuan kreatif, kemampuan gotong royong, dan kemampuan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Paradigma lama yang kedua adalah pendidikan berkehendak terhadap potensi siswa. Pendidik berkehendak terhadap potensi siswa. Dalam paradigma lama, kebanyakan guru menginginkan anaknya seperti ini. Misalnya menguasai matematika, menguasai biologi, menguasai semua ilmu yang ada, yang diajarkan, tanpa memperhatikan apa yang diinginkan siswa di dalam pembelajaran tersebut. Sehingga sering terjadi tidak sinkronnya kemauan guru yang ingin anaknya berhasil dengan kemauan siswa. Nah, di dalam Merdeka Belajar, pendidik bukan menuntut siswa menuruti apa yang dimau oleh guru tersebut, tapi pendidik menuntun siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Karena menurut kurikulum Merdeka ini, anak-anak itu mempunyai kodrat kecakapan yang berbeda. Untuk itulah guru harus memberikan ruang dialog agar mengetahui apa yang diinginkan siswa di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, paradigma lamanya, pendidik melakukan pengajaran hanya satu sumber saja. Nah ini sering kita temui di masyarakat, di kejadian nyata, di mana ada siswa yang belajar dari sumber lain, ada belajar dengan caranya sendiri, tapi dia tidak mendapatkan nilai yang baik. Di sini sebagai contoh, misalnya ada dua orang anak, satunya hobi melukis, jadi dia ketika diajarkan masalah organ pencernakan, dia menggambar organ pencernakannya di kertas selama guru itu menjelaskan. Dan satu lagi siswa melihat penjelasan masalah sistem pencernakan dari YouTube.
Karena kedua siswa ini bosan, mereka tetap melakukan apa yang mereka inginkan tersebut. Setelah dites, ternyata siswa yang menggambar di kertas tadi mendapatkan nilai 40 dan siswa yang melihat di YouTube itu dapat nilai 70. Yang dapat nilai 40 diberikan tugas oleh gurunya, sedangkan yang dapat nilai 70 disuruh mempelajari buku yang diberikan oleh gurunya. Sehingga anak itu merasa takut untuk mempelajari sumber-sumber lain dari materi yang diajarkan, sehingga tidak sesuai dengan pembelajaran konsep Merdeka Belajar. Dalam konsep Merdeka Belajar nomor 3, pendidik menuntut siswa untuk berhubungan dengan sumber belajar. Jadi dalam Merdeka Belajar, siswa tidak hanya dituntut atau diharuskan untuk mempelajari satu sumber belajar saja, tetapi siswa mengkolaborasikan atau mengintegrasikan berbagai sumber, kemudian mendiskusikannya, kemudian menarik kesimpulan dengan tuntunan yang diberikan oleh pendidik. Kemudian paradigma lama yang keempat adalah pembelajaran menjauhkan siswa dengan lingkungan. Nah, ini kita ambil contoh, misalnya guru mengajarkan ekosistem laut, padahal siswanya itu ada di daerah perkotaan atau berada di daerah pedesaan. Jadi materi itu agak kurang bermakna karena siswa tidak mengenal ekosistem laut secara nyata. Tapi dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar itu bisa juga digunakan dengan menggunakan video yang memperlihatkan ekosistem laut. Artinya bukan hanya melihat di buku. Nah, Merdeka Belajar, paradigma baru dari Merdeka Belajar, pembelajaran harus kontekstual. Jadi harus mengajarkan materi yang kontekstual. Jadi pembelajaran harus kontekstual, artinya sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau diajak untuk melihat kehidupan sehari-hari secara nyata, sesuai dengan lingkungannya. Jadi pembelajaran harus kontekstual dan mengajarkan materi dengan menggunakan alam sekitar sebagai konten belajar. Jadi misalnya anak yang tinggal di daerah yang penghasilan karet digunakan kontennya bagaimana meningkatkan kesuburan tanaman karet. Anak yang tinggal di pantai bagaimana meningkatkan kesuburan tanaman bakau. Jadi kita harus membuat konten pembelajaran itu yang ada di sekitar kita atau dikenal dengan kearifan lokal. Kemudian paradigma lama yang kelima, pembelajaran tidak sesuai zaman. Jadi kebanyakan guru mengajar masih sama dengan zaman dia belajar dulu. Padahal pembelajaran itu harus sesuai dengan zaman di mana siswa itu belajar. Nah, di dalam Merdeka Belajar, pembelajaran yang sesuai zaman dalam artian pembelajaran harus menjembatani kecakapan abad 21. Antara lain pembelajaran berbasis proyek. Apa saja kecakapan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, gotong royong, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di dalam pembelajaran Merdeka Belajar, siswa itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kenapa harus demikian? Karena kita mengharapkan di dalam Merdeka Belajar ini mendidik siswa agar menjadi manusia yang dapat bertumbuh dan berkembang,
dan mencapai impiannya setinggi-tingginya untuk hidup selamat dan bahagia. Yang keenam, paradigma lamanya penilaian berbasis kognitif saja dan mengabaikan penilaian sosial emosional atau penilaian proses. Jadi kalau dulu kita penilaiannya hanya tes sumatif, dari hasil tes sumatif itu kemudian kita jadikan rapot, nah itulah yang menjadi hasil belajar siswa. Tapi dalam mereka belajar yang kita lihat, yang kita tekankan adalah penilaian proses belajar, bagaimana siswa itu menyerap pelajaran, bagaimana siswa itu berkolaborasi dengan temannya, bagaimana siswa itu bekerja sama, bagaimana siswa itu mengeluarkan pendapat, dan semua kemampuan ini akan menjadi bekal bagi siswa itu untuk hidup selamat dan bahagia di masa yang akan datang. Jadi yang kita berikan bukan hanya menguasai materi pelajaran, tetapi menguasai kecakapan hidup, sudah bicara di depan orang, berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kreatif, bernalar kritis. Itulah kira-kira ringkasan dari perbedaan paradigma lama dengan konsep Merdeka Belajar yang diadopsi dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Selamat berkarya Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Demikianlah sosialisasi implementasi Merdeka Belajar. Kalau ada kekurangan silakan komen di bawah. Setelah itu berikan masukan apa anggapan Bapak Ibu guru sebelum melihat video ini tentang Merdeka Belajar, dan apa tanggapan Bapak Ibu guru atau siswa atau masyarakat setelah melihat video ini tentang Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.